Shalom, Shalom Aleichem. Damai sejahtera Allah, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya. Kita dapat dipertemukan sekali lagi melalui renungan firman Tuhan pada saat hari ini. Untuk meneruskan pembelajaran firman Tuhan, terlebih kita datang kepadanya, menyerahkan setiap pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpuji, termulia, teragunglah nama-Mu ya Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami menyerahkan setiap pribadi kami. Pimpin sertailah kami Tuhan dari awal, pertengahan, sehingga selesai renungan firman-Mu yang kami pelajari ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu akan terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Haleluya. Saudara, teks firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini adalah Yohanes 20 ayat 11 hingga 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. 12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. 15. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. 16. Kata Yesus kepada Maria, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Haleluya. Saudara, melalui teks pembacaan yang kita dengar dan kita baca bersama sebentar tadi, saya mengajak kita untuk belajar melalui satu tema, yaitu Dia adalah Tuhan yang hidup. Sekali lagi, tema Dia adalah Tuhan yang hidup. Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-20 ini adalah menceritakan tentang Maria Magdalena yang sedang menangis di dekat kubur Yesus yang telah pun kosong. Di sana, Maria bertemu seorang laki-laki yang sedang bertanya kepadanya bahwa mengapa dia menangis. Ketika itu Maria berpikir lelaki tersebut adalah tukang kebun. Kemudian Maria menyadari dan mengerti bahwa seorang lelaki yang ia sedang berkomunikasi dengannya itu sebenarnya adalah Sang Juru Selamat yang telah bangkit dari kematiannya, yaitu Yesus Tuhan. Justru kepiluan dan kesedihan dirinya sebelum kini telah pun berubah
menjadi sukacita atau kesukaan bagi hidupnya. Lalu Maria bergegas dan berlari untuk memberitahukan keajaiban itu kepada para muridnya. Seperti dalam ayat yang ke-18, kata Maria kepada mereka, "Aku telah melihat Tuhan," katanya. Justru, saudara, hari ini kita juga mempunyai keyakinan dan kepastian yang sama bahwa Tuhan Yesus yang kita imani telah bangkit. Yesus sekarang di sorga bersama Allah Bapa yang telah mengutusnya ke dunia. Namun saudara, hal yang sangat indah dan luar biasanya adalah Dia, yaitu Tuhan dan Juru Selamat umatnya, yang tidak pernah sesekali meninggalkan kita sendirian hidup di muka bumi ini. Yakinlah saudara, bahwa setiap manusia yang percaya kepada Kristus dan Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam diri mereka, maka olehnya kita mempunyai kepastian dan sukacita luar biasa indah, karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai kita dalam persekutuan bersamanya. Saudara, persoalannya di dalam hidup kita saat hari ini, apakah saudara merasakan sukacita yang tidak terkatakan setelah saudara mengetahui bahwa Tuhan, Dia yang selalu ada bersama dengan kita dalam menjalani kehidupan ini? Dan apakah saudara sudah memberitakan kabar kebangkitan Tuhan bagi orang yang belum percaya dan mengenal Yesus di sekitar saudara hari ini? Haleluya. Mari kita berdoa. Saya akan mimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan telah meyakini hidup kami sehingga kami menikmati sukacita kebangkitan Tuhan yang membawa kedamaian dalam hidup kami dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, saat ini kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan akan selalu menyertai dan bersama kami dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Tuhan, ini ucapan syukur dan doa kami, semua anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Haleluya. Salam damai dan sukacita Allah yang hidup kekal selamanya, menyertai dan memberkati kita semua yang percaya kepada Dia sekarang dan selamanya.